Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data digital around the Netralitas Hukum dan Tanggung dan penindasan Kesehatan Mental atau sebesar 50 pendidikan di sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari pemuda. Hampir setiap aktivitas, dari bangun tidur hingga sebelum tidur, tidak lepas dari layar ponsel. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga sebagai ruang sosial, tempat identitas diri dibentuk, ditampilkan, dan dinilai. Di balik kemudahan tersebut, terdapat tekanan sosial yang secara perlahan memengaruhi cara pemuda memandang dirinya sendiri. Video ini membahas tekanan dalam media sosial serta dampaknya terhadap pembentukan identitas pemuda berdasarkan wawancara dan data sekunder. Berdasarkan data sekunder, mayoritas pengguna aktif media sosial di Indonesia berasal dari kelompok usia muda. Pemuda menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mengakses berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan X. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai ruang sosial baru, di mana standar tentang gaya hidup, tubuh ideal, kesuksesan, dan popularitas terus diproduksi dan dikonsumsi. Tekanan sosial pun muncul seiring dengan intensitas pengguna media sosial tersebut. Tekanan dalam media sosial hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tuntutan untuk tampil sempurna, tekanan popularitas melalui jumlah likes dan followers, hingga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Data sekunder dari berbagai kajian menunjukkan bahwa perbandingan sosial di media digital berhubungan dengan meningkatnya rasa tidak percaya diri dan kecemasan pada pemuda. Oke, jadi kalau media sosial itu menurut aku yang pertama banget itu hiburan, karena aku sendiri suka banget lihat video-video lucu atau hal-hal unik yang bikin aku tuh ngelepasin masalah-masalah di duniawi gitu. Jadi aku biasanya nyari hiburan itu di medsos. Terus medsos juga aku jadiin sebagai tempat aku berekspresi, karena aku sendiri tuh sebenarnya suka banget curhat-curhat dan share tentang keseharian aku. Kalau aku sih Instagram itu buat hiburan sih. Misalnya kalau aku kayak mau posting apa yang lagi aku suka gitu di story ataupun di feeds gitu. Jadi kayak bagiin happy-happynya aku di sana gitu sih. Kalau dipresentasiin sih sekitar 50% ya, karena media sosial tuh menurut saya sebagai personal branding, jadi bukan menunjukin citra diri asli saya. Dari pengalaman ini terlihat bahwa media sosial bukan hanya ruang ekspresi, tetapi juga ruang tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar yang berlaku. Jujur sebenarnya pernah banget, karena aku juga tipe yang merhatiin keestetikan dan gaya aku di medsos. Jadi kalau misalnya aku ngelihat orang lain lebih bagus dan lebih estetik, apalagi mereka tuh sharing tentang pengalaman dan prestasi mereka, biasanya aku ngerasa iri sih, Kak. Sering banget, apalagi kayak soal pencapaian di kampus gitu, lebih seringnya sama penampilan sih, lebih sering kayak ya orang kan nunjukin yang di media sosial tuh yang bagus-bagusnya aja kan, itu jadi sering merasa terpressure. Kalau dari aku sih ngerasa tertekan sebenarnya enggak, tapi lebih ke
terinspirasi gitu. Aku pengen itu kan kadang lihat kalau influencer gitu kan ada tuh yang suka posting kelihatannya hidupnya produktif banget gitu pagi-pagi misalnya olahraga terus siangnya itu kerja atau kuliah gitu. Terus pokoknya kayak pengen deh kayak gitu. Jadi kayak lebih terinspirasi sih, nggak jadi beban di pikiran aku gitu, tertekan enggak sih kalau aku. Paling sering sih ini sih pencapaian orang di kampus, mungkin kayak organisasi, terus yang udah dapat magang atau yang langsung bisa dapat kerja setelah lulus, mungkin itu sih. Menurut aku iya sih, karena jadinya aku kayak lebih termotivasi dan lebih ke FOMO sih, kayak misal orang udah pada dapat magang, aku bakal nyari magang juga. Kalau dari aku sih lumayan ngaruh ya, karena kan di medsos tuh kayak banyak anak muda atau mahasiswa gitu yang postingannya itu beragam. Ada yang tipe mungkin pecinta alam gitu, yang nunjukin dia pecinta alam, atau yang suka masak, atau juga nunjukin dia suka ikut-ikut lomba. Itu kadang aku lihat kayak aku cocok yang mana gitu loh, kayak disesuaikan sama diriku. Atau ada lagi yang lain gitu kayak terinspirasi, jadi kayak oh ini nih kayak aku, jadi aku kayak terinspirasi gitu dengan hal itu. Ada gambaran kalau aku kayak gimana tipenya gitu sih. Tekanan perbandingan sosial dan tuntutan validasi ini berpengaruh langsung pada cara pemuda menilai dirinya sendiri. Kalau aku sih lebih bingung ya untuk jati diri aku sendiri, karena kan personality orang di medsos tuh beda-beda ya, jadinya aku kayak FOMO aja gitu loh, jadi makin bingung karena sebanyak itu kan. Kalau aku belajar buat nggak terlalu apa-apa FOMO gitu sih Kak. Jadi kayak ya udah apa adanya diri aku aja. Jadi kalau misalnya emang aku nggak bisa ngelakuin tren atau standar itu, ya udah bukan jadi hal yang harus aku lakuin. Itu pernah banget, apalagi pas aku SMA. Tapi kalau buat sekarang sih, menurut aku kayak aku udah nggak ada energi sih buat mikirin hal kayak gitu, karena ya udah kehidupan kita buat kita aja gitu. Itu tekanannya sih, kita kan di medsos tuh suka nunjukin diri kita yang kayak gimana. Nah orang-orang tuh suka berekspektasi kita kayak gitu terus. Misalnya kita tipe orang yang aktif di medsos, tapi ternyata di real life gitu kalau aku yang introvert gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya tuh suka ngajak ngobrol orang gitu, jadi kayak beda gitu. Kadang-kadang kayak orang tuh suka ngerasa kayak kok beda sih kayak di medsos gitu, kok beda sih kayak kemarin di IG kok aktif banget tapi kok aslinya nggak begitu. Itu kadang-kadang suka ngaruh ke aku gitu, kayak ya gitu kepikiran. Pengalaman ini menunjukkan bahwa tekanan media sosial tidak hanya membentuk identitas digital, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental pemuda. Kalau aku sih biasanya aku nggak pernah diaktif IG sih, tapi pernah yang kayak ngurangin main IG karena aku ngerasa lagi di fase insecurean dan ngerasa kayak aku tuh selama ini belum aktif atau berprestasi gitu. Jadi kayak biasanya aku insecure itu lebih ke tentang prestasi gitu sih. Yang pertama sih, yang paling emang menurut aku tuh agak toksik itu emang FOMO sih. Kayak apa-apa harus diikutin, terus kalau misalnya FOMO pun juga masih tetap dikatain FOMO. Jadi sebenarnya stop ngejudge orang aja sih. Jadi kita juga harus nyiptain lingkungan yang kayak ya udah, medsos itu kan kebebasan pribadi juga gitu, mau mengekspresikan diri. Jadi mungkin lebih ke edukasi buat nggak gampang ngejudge orang sih. Tekanan media sosial berdampak langsung pada pembentukan identitas pemuda. Identitas menjadi rentan, mudah berubah, dan bergantung pada penilaian orang lain. Data sekunder dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial berhubungan dengan meningkatnya kecemasan, krisis identitas, dan rendahnya kepercayaan diri pada pemuda.
Namun, media sosial juga dapat menjadi ruang positif jika digunakan secara sadar, sebagai tempat berekspresi, membangun komunitas, dan menyuarakan identitas diri. Tekanan dalam media sosial adalah realitas yang dihadapi pemuda saat ini. Melalui wawancara dan data sekunder, dapat disimpulkan bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk identitas pemuda, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, pemuda perlu membangun kesadaran kritis agar tidak menjadikan media sosial sebagai penentu nilai diri, melainkan sebagai alat untuk berkembang dan mengekspresikan jati diri secara sehat. Teori Youth Transition Andy Furlong menjelaskan bahwa masa transisi pemuda di era digital tidak lagi berjalan lurus dan pasti, melainkan penuh ketidakpastian serta menuntut pemuda untuk terus membentuk dan mengelola identitasnya. Media sosial menjadi ruang baru yang berpengaruh besar dalam proses ini. Dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk membangun citra diri sesuai standar digital. Penggunaan akun utama dan akun kedua mencerminkan upaya negosiasi identitas antara tuntutan citra ideal dan keinginan menampilkan diri yang lebih autentik. Tekanan untuk memperoleh pengakuan melalui like dan komentar membuat identitas digital mahasiswa menjadi rentan. Ketika validasi tidak tercapai, muncul perasaan FOMO, insecure, dan cemas. Sedangkan pencapaian pengakuan justru mendorong mereka menjaga citra tersebut. Selain itu, media sosial memperkuat standar kesuksesan yang sempit, sehingga mahasiswa sering merasa tertinggal meskipun transisi pemuda sejatinya beragam dan tidak linear. Namun, mahasiswa juga menunjukkan sikap reflektif dengan membatasi penggunaan media sosial dan mengurangi tergantungan pada penilaian orang lain, yang menandakan kemampuan mereka menegosiasikan identitas dalam proses youth transition di era digital ini. Kesuksesanku dipinjamkan sementara